Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dunia biru di sekte langit. Kenapa tiba-tiba aku jadi merinding begini? Gumam Bing Zentian yang sedang bermain catur bersama Bing Xiaosu. Ada apa saudara pertama? Tanya Bing Xiaosu, yang melihat kalau Bing Zentian tiba-tiba saja berhenti memegang caturnya. Tidak apa-apa, mari kita lanjut, balas Bing Zentian. Bing Yang dan Bing Ye juga merasakan hal yang sama dengan Bing Zentian, dan itu membuat mereka menjadi sedikit berpikir. Di dalam hutan yang tidak jauh dari sekte langit. Oh saudaraku yang baik, daging ini terasa hambar tanpa kehadiranmu di sini. Minuman ini pun terasa sangat pahit di lidahku, sungguh tidak akan ada duo terbaik bila kamu tidak ikut bersamaku. Ucap Bing Zhao yang sedang makan di dalam hutan, tapi terlihat wajahnya agak sedih. Aku merindukan adik kecilku juga, sepertinya aku harus cepat meningkatkan kekuatanku, ucap Bing Zhao dengan wajah agak lemah. Di dalam hutan dia hanya minum dan makan sendirian, tanpa ada semangat seperti dulu ketika dia bersama bayi kecil mencuri dan membuat masalah. Di rumah Kier dan Lin Hao. Aku kembali, ucap seorang wanita cantik yang memakai cadar dan masuk ke dalam rumah. Kakakmu, ucap Lin Jiali yang sekarang sudah tumbuh menjadi gadis yang cukup cantik, meskipun umurnya baru beranjak 10 tahun. Oh, Lier, bagaimana pelajarannya? Tanya Mu Suanyin dengan lembut sambil mengelus kepala gadis itu. Sungguh membosankan. Aku tidak ingin belajar lagi, kan aku masih anak-anak sekarang. Kenapa juga aku harus belajar? Tanya gadis itu dengan wajah agak kesal. Lier, apakah kamu tahu kakakmu Lin Tian? Dulu saat umurnya seusiamu, kakak Lin Tian sudah mencapai alam langit. Ucap Mu Suanyin dengan lembut, dan mengingat pemuda tampan yang selalu bisa membuat dia merasa nyaman saat mereka berdua. Iya dong, dia adalah kakakku, tentu saja dia hebat. Tapi kan, kakak Lin Tian laki-laki. Balas Lin Jiali lagi untuk menghindar. Melihat sikap Lin Jiali, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Memang benar kalau Lin Jiali masih anak-anak, dan juga dia memang tidak perlu belajar. Karena di saat Lin Jiali ingin berlatih, maka pengetahuan yang diberikan Lin Tian kepadanya dulu, itu akan terbuka dengan sendirinya. Ya sudah, lakukan apa yang kamu mau. Tapi kamu harus ingat, seorang wanita harus bisa menjadi kuat juga. Karena agar dia bisa berdiri bersama dengan prianya, dan seorang wanita yang hanya mengandalkan prianya saja, itu sangatlah tidak baik. Ucap Mu Suanyin mengingatkan Lin Jiali. Dia yang lebih tahu tentang apa yang dia katakan pada Lin Jiali. Karena sudah jelas, Lin Jiali hanya mengangguk sebagai tanda saja. Setelah beberapa saat menasehati Lin Jiali, Mu Suanyin masuk ke dalam kamar Lin Tian tinggal, dan sekarang dialah yang tinggal di sana sejak Lin Tian pergi. Dia juga tidak kembali ke Sekte Es, karena ingin menunggu Lin Tian di Sekte Langit. Hal itu juga telah diizinkan oleh gurunya, tentu saja gurunya tidak akan menolak Lin Tian yang juga penguasa dunia biru, dan tentu saja dia adalah pria yang terbaik bagi muridnya. Aku akan menjadi kuat, agar bisa berdiri di sampingmu bersama-sama, ucap Mu Suanyin sambil memandang ke tempat tidur Lin Tian. Dia selalu berpikir untuk bisa menjadi lebih kuat, itu agar tidak tertinggal terlalu jauh dalam hal kekuatan dari Lin Tian. Karena dia tahu, semakin kuat Lin Tian, pasti akan semakin besar tanggung jawabnya. Dan dia sebagai wanita, setidaknya harus bisa mengurangi beban pria yang dia cintai. Baiklah, untuk masalah sekte, akan aku berikan kepadamu. Cerita berpindah. Aku juga akan berbicara dengan yang lain perihal rencanamu itu, dan aku yakin mereka juga senang dengan rencanamu itu, ucap leluhur tua. Iya,
masalah sekte akan ku selesaikan dalam beberapa hari ini. Karena di saat pertemuan diadakan lagi, kita harus menampilkan kekuatan sekte langit, ucap Lin Tian dengan serius. Aku mengerti. Kamu tenang saja, aku ingin melihat, apakah masih ada yang ingat dengan julukanku, yaitu si kilat. Ucap leluhur tua dengan wajah tersenyum, dan mengingat masa lalunya. Mendengar ucapannya itu, Lin Tian juga tersenyum. Sekarang dia akan fokus dengan menyelesaikan masalah di sektenya, dan setelah itu barulah dia bisa mengatur benua barat dengan tenang dan lebih mudah. Kita akan lihat wajah orang-orang itu, kalau mereka yang telah kehilangan tanah berharga mereka, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tidak lama setelah mereka selesai berbicara dengan leluhur, Lin Tian sendiri keluar dari goa, dan di luar goa ada Bing Sao yang sedang menunggunya dengan tenang. Itu sudah jelas, kalau sejak tadi Bing Sao telah menunggunya untuk keluar. Bagaimana? Tanya Bing Sao dengan gugup. Masalah sekte, aku akan menyelesaikannya, dan kamu hanya perlu mengikuti rencanaku. Sedangkan leluhur tua, dia ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan, jawab Lin Tian dengan nada tenang. Mendengar perkataan Lin Tian, Bing Sao hanya mengangguk. Lalu dia kembali ke kediaman ayah Bing Yue, untuk berbicara tentang rencana yang akan dilakukan Lin Tian. Setelah sampai di kediaman ayah Bing Yue, Lin Tian bisa melihat kalau tetua agung tersebut sudah hampir pulih 100%, dan itu pun pasti karena pil yang dia berikan sebelumnya. Setelah masuk, Lin Tian, Bing Sao, dan tetua agung, mereka mulai membicarakan rencana untuk menyelesaikan masalah sekte langit. Setelah mendengar rencana Lin Tian, keduanya mengangguk setuju. Mereka berjanji, mereka akan mengikuti dan mematuhi rencana Lin Tian. Karena mereka berdua tahu kalau hati mereka tidak bisa sebaik dan setegas Lin Tian, maka dari itulah mereka meminta Lin Tian yang menjalankan rencananya, dan mereka hanya akan mengikuti rencana Lin Tian. Tapi bagaimana mungkin, tetua besar itu bisa marah dan menyerang kita? Tanya Bing Sao. Oh, masalah itu sudah beres, karena ketika aku baru masuk, aku dengan sengaja memukul anaknya dengan lembut, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, keduanya hanya mengerutkan keningnya. Itu bukan karena mereka tidak suka cara Lin Tian, tapi mereka tidak bisa menebak apa yang akan direncanakan Lin Tian. Meskipun pada akhirnya Lin Tian dengan senang hati memberitahukan kepada mereka berdua, tapi bagi mereka, itu sudah jelas kalau rencana Lin Tian tidak hanya sebatas apa yang dia katakan kepada mereka. Memang benar dugaan mereka, kalau Lin Tian tidak akan memberitahukan semua yang akan dia lakukan kepada mereka. Karena Lin Tian tahu kalau sampai keduanya mengetahui rencananya, maka itu akan sulit untuk membuat mereka berdua menjadi serius nantinya, di saat rencana mereka dimulai. Baiklah, kita akan lihat kapan dia akan menuntut dengan masalah anaknya itu. Sekarang kamu istirahat saja dulu di sini, karena ada kamar kosong, dan itu juga untuk menjaga dari suatu hal buruk terjadi, ucap tetua agung. Lin Tian hanya mengangguk, lalu tetua agung meminta Bing Yue untuk membawa Lin Tian ke kamar yang ada di kediamannya. Saudara Lin, ini kamarmu, ucap Bing Yue sambil membuka sebuah kamar yang di depannya. Oh, terima kasih, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tidak perlu, aku yang harus berterima kasih. Kalau bukan karena saudara Lin, ayahku pasti tidak akan sembuh, balas Bing Yue. Jika Lin Tian tidak memberi pil kepada ayahnya, mungkin sekarang ayahnya masih terbaring di tempat tidur. Sebenarnya karena Lin Tian tidak suka dipanggil senior, apalagi umurnya sangat jauh berbeda dengan Bing Yue. Yang mana jika dibandingkan, Bing Yue sudah jauh lebih tua darinya. Maka dari itu, Lin Tian meminta agar supaya dipanggil saudara saja. Itu sudah biasa, kita berasal dari sekte yang sama, jadi tidak perlu berterima kasih.
Prinsip sekte kita adalah, semua yang berada di sekte ini adalah keluarga kita. Meskipun masih ada beberapa orang yang tidak pantas dipanggil saudara di sini, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Bing Yue mengangguk, lalu dia pamit pergi dari sana dan meninggalkan Lin Tian sendiri. Setelah Bing Yue pergi, Lin Tian masuk ke dalam kamarnya dan tidak keluar lagi sampai keesokan harinya. Di malam itu juga, Lin Tian mulai memikirkan rencana yang akan dia laksanakan. Tentu saja itu juga tidak lepas dari pembicaraan Lin Tian dan Bai Kecil, yang saat ini berada di Istana Barat sekarang. Itu bisa dibilang apa yang terjadi di Sekte Langit. Lin Tian yang asli akan mengetahui rencananya, karena kloningannya itu berasal dari jiwanya. Ibu kota bagian barat, Istana Barat. Jadi, jika kita membuka segel di sana, apakah ada kemungkinan kalau energi di benua barat akan meningkat? Tanya Lin Tian kepada Bai Kecil. Begitulah, kakak percayalah, Sekte Langit bisa naik sangat cepat setelah formasi itu aku buka. Tempat itu juga sangat bagus dan indah, mungkin saja orang-orang bodoh itu akan iri setengah mati setelah tahu, ucap Bai Kecil dengan bangga. Mendengar penjelasan Bai Kecil, Lin Tian tersenyum dan mengangguk puas. Jika itu benar, maka Sekte Langit bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tetapi sekarang yang terpenting adalah, bagaimana caranya agar semua ahli dan termasuk ayah beserta dua kasiar lainnya, itu bisa setuju dan memberikan wilayah benua barat ini kepadanya. Meskipun sudah ada rencananya, tapi Lin Tian masih berpikir, karena tidak akan mudah untuk mendapatkan benua barat atas izin dari para ahli itu. Kakak tenang saja, aku telah mengirim pesan kepada seseorang. Setelah mereka sampai, dan dengan adanya mereka dan juga leluhur Sekte Langit yang bergabung, maka tidak ada yang akan keberatan dengan kakak untuk mengambil alih benua barat, ucap Bai Kecil, dan dia mengerti apa yang sedang difikirkan Lin Tian. Bagus kalau begitu bagus. Besok mari kita mulai rencananya, dan untuk masalah Sekte Langit, aku yakin dalam waktu kurang dari 4 hari, semuanya akan selesai. Jika aku tidak salah, besok orang bodoh itu pasti akan membuat masalah denganku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Bai Kecil juga mengangguk, karena dialah yang lebih mengerti tentang Lin Tian. Dengan semua rencana yang ada pada Lin Tian, tentu saja dia juga mau ambil bagian di dalamnya, meskipun sifat nakalnya tidak bisa dihilangkan. Baiklah kalau begitu, aku jalan-jalan dulu, Meong. Ucap Bai Kecil sambil meninggalkan Lin Tian di dalam kamarnya. Melihat hal itu, Lin Tian hanya bisa menggelengkan kepalanya, itu disebabkan Feng Er tidak ada di dekat mereka. Bai Kecil menjadi sangat bebas, karena itulah Bai Kecil menggunakan kesempatan ini untuk menikmati waktu bebasnya. Tunggu aku, di saat aku menjemputmu, aku akan membuatmu menjadi wanita yang paling beruntung di seluruh dunia ini, ucap Lin Tian yang tiba-tiba memandang ke langit kamarnya. Alam binatang suci. Kaisar Naga, semua wilayah masih sama seperti dulu. Lalu informasi yang Anda minta tentang alam langit, kami juga sudah mendapatkannya, ucap seorang pria yang sedang berlutut di depan aula istana yang megah. Sedangkan di kursi pemimpin, Lin Long duduk di sana dengan wajah tenang seperti seorang pemimpin. Ceritakan saja, meskipun alam kita dengan alam langit terpisah, apalagi alam langit masih tersegel. Tetapi untuk mengirim beberapa pesan secara paksa, mungkin saja itu masih bisa dilakukan, ucap Lin Long. Tentu saja bawahan Lin Long juga seekor naga suci yang sama seperti dirinya, tapi sudah jelas kalau Lin Long sendiri adalah salah satu dari penguasa alam binatang suci. 3 penguasa lainnya tentu saja mereka adalah Lin Feng Er, Lin Gui, dan yang terakhir dikatakan penguasa kedua, serta yang terkuat dari ketiganya. Dia adalah Lin Bai, atau Bai Kecil, yang sering bersama Lin Tian. Iya, bawahan telah berhasil melakukan komunikasi dengan salah satu dewi di sana,
dan mendapat informasi juga, kalau memang alam langit sekarang dalam kekacauan, ucap bawahan Linlong. Oh, ceritakan, ucap Linlong. Bawahannya dengan tenang mulai menceritakan berita yang dia dapat dari seorang dewi di alam langit, dan telah dikatakan juga bahwa ada beberapa dewa kuat yang membuat masalah, serta ingin merebut tahta Kaisar Langit. Mereka juga berjanji akan kembali membuka alam langit, itu agar tatanan dunia kembali seperti semula. Lalu para iblis juga bisa mereka musnahkan setelah alam langit terbuka, akan tetapi banyak dewa yang tidak setuju akan rencana itu, dan ada juga yang hanya menutup mata tentang apa yang dikatakan dari kedua sisi. Yang lebih parahnya lagi, kedua sisi yang mempunyai anak maupun bawahan di dunia dewa, kini sudah mulai mencari keberadaan warisan Kaisar Langit maupun penerus Kaisar Langit. Satu sisi adalah untuk melindungi dan menjadi bawahan penerus Kaisar Langit, dan di sisi satunya lagi untuk mendapatkan warisan Kaisar Langit. Tentu saja dengan cara membunuh penerusnya, jika benar Kaisar Langit sudah memiliki penerus. Dan pesan terakhir yang dia dapat dari Dewi itu adalah, ini agar alam binatang suci mau membantu melindungi penerus Kaisar Langit, jika benar Kaisar Langit sudah memiliki penerusnya. Lalu, Dewi mana yang mengirimkan pesan seperti itu kepada kita? Tanya Linlong sambil mengangkat cangkir teh untuk meminumnya. Itu, Dewi Bunga yang mulia, jawab bawahan Linlong. Krek, uhuk-uhuk, apa? Coba katakan lagi. Tanya Linlong sambil menghapus tumpahan teh di mulutnya karena kaget. Dewi Bunga yang mulia, jawab bawahan Linlong dengan sedikit kaku. Maaf, aku terlalu kaget. Tidak kusangka, Dewi Bunga yang dikatakan sebagai wanita tercantik di alam langit, dia mau memberikan kita pesan tentang alam langit, ucap Linlong dengan kaget. Masih ada satu pesan lagi yang dititipkan oleh Dewi Bunga yang mulia, ucap bawahannya. Wah, apa itu? Tanya Linlong. Ini sebenarnya untuk Kaisar Harimau, pesannya itu mengatakan, jaga anak kita yang sekarang berada di dunia dewa. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkanmu, dan jangan pernah berharap menemui aku lagi. Begitulah isi pesan dari Dewi Bunga untuk Kaisar Harimau, jelas bawahannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.